Tapi kemudian ada juga yang wilayah filsafat itu sendiri. Jadi mempertanyakan ada pemahaman manusia itu ada karena apa sih gitu. Pra pemahaman apa yang mempengaruhi manusia itu. Jadi bagaimana kalian bisa memahami sesuatu tanpa ada pra pemahaman. Bagi Heidegger itu penting. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman channel Wiro Sasono. Kali ini kita kembali lagi bertemu di Mikirin Kajian Seni. Tadi akan berkonsentrasi tentang bagaimana sih caranya mengkaji sebuah karya seni, atau bagaimana mengkaji sebuah seni, karena seni sendiri sepertinya banyak perdebatan yang sampai hari ini masih bergulir, dan perdebatannya itu hanya sekedar wilayah-wilayah yang ya itu seni tradisi, apakah itu memang bukan seni tradisi, seni kontemporer, itu masuk seni apa gitu kan. Dan lebih banyak lagi perdebatan tentang memang itu seni ya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang salah satu kajian untuk mengkaji tentang seni dari pemikiran filsuf metafisik. Meskipun beliau tidak bilang sebagai metafisik, tapi penjelasan-penjelasan pada pemikiran dia itu menuju ke metafisika, yaitu Martin Heidegger. Ini orangnya. Oke. Jadi Martin Heidegger ini merupakan salah satu pemikir besar di tahun 1900-an, karena dia lahir di tahun 1889. Kemudian besar menjadi pemikir di awal abad 20 atau 1900-an ke sini. Dan ini mengubah pemikiran filsafat yang tadinya itu bersifat bendawi, indrawi, pencercapan gitu kan, itu berubah menjadi metafisis. Kenapa bisa dibilang sebagai metafisis? Karena obrolannya itu adalah menanyakan eksistensi manusia di dunia. Jadi kayak berasa lo tiba-tiba di dunia ada, kemudian mencercap semua meja, kursi, laptop, bahkan HP gitu kan. Itu kan hanya sekedar tiba-tiba ada gitu. Apakah kita pernah mengingat atau kita selalu bisa berpikir bahwa kita ada di dunia ini karena kita merencanakan kan gitu. Nah, Heidegger itu membahas tentang bagaimana manusia itu tiba-tiba bisa ada di dunia sih. Kenapa sih manusia itu ada? Kenapa bukan ketiadaan? Nah, proyek filsafatnya Heidegger itu adalah wilayah-wilayah yang ontologis. Makanya disebut sebagai ontologis karena dia mencari akar awal dari sebuah sesuatu itu apa. Agak membingungkan kan? Memang membingungkan. Jadi kali ini pada Mikirin Kajian Seni kali ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana kajian dari Heidegger yang ontologis ini menjadi salah satu kajian untuk bidang kajian seni gitu. Jadi begini, dalam satu filsuf itu biasanya ada beberapa bidang atau beberapa konsep yang biasanya dikemukakan kepada publik. Artinya ketika seorang filsuf itu mengkonstruksi berpikirnya dia, misalkan kayak Plato gitu kan, itu ada beberapa wilayah. Misalkan di wilayah kesenian ada, kemudian wilayah politik ada, kemudian ada wilayah-wilayah yang lain yang kemudian di dewasa hari ini itu pengetahuan kita itu disparate atau dipisah-pisah. Kayak ini kajiannya seni bukan sih? Ini bukan seni sih. Tapi sejujurnya ilmu pengetahuan emang kayak gitu. Nanti kita akan bahas itu untuk wilayah atau konten yang lain. Jadi saya mau menekankan bahwa Heidegger itu juga memikirkan tidak hanya sekedar filsafat metafisika atau mengadanya sesuatu, tetapi juga memikirkan tentang bagaimana bahasa terbentuk, bagaimana kalau soal linguistik ya atau tata bahasa itu bisa. Tapi kemudian ada juga yang wilayah filsafat itu sendiri. Jadi mempertanyakan ada pemahaman manusia itu ada karena apa sih gitu. Pra pemahaman apa yang mempengaruhi manusia itu. Jadi bagaimana kalian bisa memahami sesuatu tanpa ada pra pemahaman. Bagi Heidegger itu penting.
Kemudian karena Heidegger juga itu berpikir untuk manusia yang hadir di dunia ini, itu karena kita memproduksi makna gitu. Jadi kita berinteraksi dengan teknologi sesuatu yang lebih teknologis gitu kan. Akhirnya kita berinteraksi bahwa oh laptop ini punya fungsi, oh mic ini punya fungsi, oh pendidikan itu punya fungsi. Nah kita akhirnya berinteraksi dengan hal itu dan itu menjadi mengadanya manusia gitu. Maka konsep angst, ketakutan, kemudian konsep ingat akan mati, toward to date, itu jadi salah satu konsep pembentuk dari ontologinya, being. Dan konsep yang paling utama dari Heidegger ini adalah Dasein. Nah, ini yang menjadi penting. Dasein itu merupakan kata lain dari manusia sebenarnya. Tetapi bagi Heidegger itu di spirit atau dipisah antara manusia dengan Dasein. Manusia itu kan sudah banyak menilai sesuatu atau dinilai sesuatu ya. Jadi misalkan kalian hidup ada yang miskin, yang kaya, yang obrolannya yang berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Oh dia baik, dia buruk gitu. Jadi Heidegger sendiri tidak akan menggunakan kata manusia atau human atau man atau bahasa-bahasa yang lain gitu. Itu nggak akan menggunakan itu untuk mendefinisikan manusia. Dia lebih menggunakan kata Dasein. Dasein ini adalah mengada di sana gitu. Jadi kita ada di sini itu karena karena kita berinteraksi dengan benda-benda sekitar kita yang lebih teknologis tadi gitu. Nah, bagaimana ini bisa diaplikasikan ke kajian seni gitu. Kalau kita mempertanyakan tentang ada itu manusia, Dasein, kita bisa mengandaikan Dasein ini adalah sebuah karya seni gitu. Bagaimana karya seni itu ada? Dia berinteraksi dengan apa sih gitu. Ada kecemasan apa di dalamnya? Terlebih lagi objeknya untuk Dasein ini adalah ke seniman. Itu akan lebih enak lagi gitu. Bagaimana seniman itu mengada karya, kemudian mengkonstruksi bentuknya, kemudian juga bagaimana dia kalau dalam pemikiran Heidegger, turunan Heideggerian itu mengelompokkan menjadi 7 atau 8 konsep atau syarat untuk Dasein itu sendiri. Termasuk di dalamnya ada keingat untuk mati, kecemasan untuk hidup gitu. Kemudian autentik manusia, bagaimana manusia itu autentik. Nah, itu bisa dikaji. Nah, karena ini penelitian dari Heidegger ini bersifat ontologis, maka apabila menggunakan kajian seni itu menggunakan Heidegger, itu akan wilayahnya adalah wilayah yang ontologis juga gitu. Maka pembahasan-pembahasan yang bisa digunakan untuk kajian seni dengan menggunakan Heidegger itu bisa salah satunya adalah bagaimana mengadanya eksistensi si seniman bisa, ataupun eksistensi karya apabila pandangannya adalah karya itu bisa layaknya hidup seperti manusia atau mengandaikan itu menjadi seperti manusia. Nah, bagi kalian yang mau mendalami lebih dalam lagi terkait dengan Heidegger, buku yang bisa membantu itu selain buku Babon ya, kayak Being and Time-nya Heidegger yang bahasa Inggris, kalau Z und Zuid. Saya lupa bahasa Jermannya karena itu asli Jerman. Nah, itu bisa menjadi patokan, atau kalian bisa mencari pemikiran-pemikiran dari Heideggerian. Heideggerian itu adalah orang-orang yang mengikuti Heidegger gitu. Nah, itu menjadi penting untuk dilihat. Oke, jadi kesimpulannya kayak gini. Bagaimana sebuah kajian seni itu bisa menggunakan Heidegger? Yang pertama perlu dilihat adalah pemikiran Heidegger dulu, konsep yang mana dulu yang mau digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kalian bisa mengkonstruksikan bentuk-bentuk beingnya atau menjadi adanya si seniman itu dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran-pemikiran dari ontologi Heidegger itu bisa digunakan juga untuk kajian seni. Nah,
Apalagi ya, karena Heidegger ini juga berkonstruksi dari eksistensial gitu, tapi beda dengan eksistensialnya Jean-Paul Sartre gitu, beda. Eksistensialnya dari Heidegger ini wilayahnya lebih ke wilayah ontologis, yang mana menanyakan tentang bagaimana eksistensi ada itu sendiri. Sedangkan eksistensi Jean Paul Sartre itu kan tapi juga pemikiran-pemikiran tentang kehidupan keseharian. Begitu. Terima kasih sudah mau ikut dalam channel ini. Mungkin ada pembahasan yang mungkin kalian pengen pahami kembali, misalkan tentang Heidegger atau tentang siapapun, saya akan mencoba untuk menjelasin. Thank you. Selamat pagi, sore, siang, malam. Kalau kalian suka dengan channel ini, silakan untuk like, subscribe, dan juga komen dan sebarkan. Thank you.